Mohon maaf Ananda semuanya karena gangguan ya. Jadi Ibu ulang sudut pandang ini ya, jenis sudut pandang. Nah, sudut pandang ini ada 3. Sudut pandang orang pertama, pelaku utama. Kemudian sudut pandang orang pertama, pelaku utama. Ketiga, sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama, pelaku utama ini, pengarang menggunakan kata aku di dalam ceritanya ya. Jadi pengarang menceritakan dirinya sendiri. Contoh, ketika aku berangkat ke madrasah, tiba-tiba ban sepeda motorku bos ya. Aku mencari bengkel, tetapi ternyata bengkelnya belum buka. Belum buka. Aku terlambat sampai ke madrasah. Jadi di sini aku menceritakan dirinya sendiri ya, yang mengalami ban motor gembos. Terus itu adalah yang kedua adalah sudut pandang orang pertama, pelaku sampingan. Kalau sudut pandang orang pelaku sampingan ini, pengarang menggunakan kata aku dan nama-nama orang lain ya, nama orang lain atau kata ganti dia, ia, mereka. Nah, misalnya ketika aku berangkat ke sekolah, aku melihat dia dibonceng ya. Dia menggunakan sepeda pendek. Nah, di sini pengarang menceritakan orang lain ya, tetapi ada aku. Jadi aku menceritakan orang lain. Gian orang bapak-bapak. Beda halnya dengan pandang orang pertama tadi. Kalau itu hanya aku saja yang menceritakan dirinya sendiri. Tapi kalau yang kedua, sudut pandang orang pertama, pelaku sampingan, aku menceritakan orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah sudut pandang orang ketiga. Nah, kalau sudut pandang orang ketiga ini di dalam cerita itu tidak ada aku, tetapi yang ada adalah nama-nama orang lain ya, dan kata ganti dia, ia, mereka. Nah, contohnya Rahel dan Gian bersekolah di tempat yang sama, yaitu SDN 2 Lombok Tengah. Rahel dan Gian berkelas di tempat yang berbeda. Ada yang di kelas 9 dan ada yang di kelas 7A ya. Nah, jadi di sini tidak ada aku, tetapi yang ada adalah nama orang. Jadi itu namanya sudut pandang orang ketiga. Nah, kita lanjutkan ke amanat ya. Jadi amanat itu sama dengan pesan moral yang ingin disampaikan pengarang melalui ceritanya. Jadi setiap cerita itu ada pesan atau misi tertentu yang disampaikan oleh pengarang. Dan misi ini itulah yang akan kita jadikan teladan di dalam hidup kita ya. Jadi pesan ini sesuatu yang baik, nilai moral yang baik yang kita jadikan patokan hidup kita. Kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, kemudian sudah judul ya. Yang belum di sini adalah kalian tambahkan tema ya. Tema itu adalah pokok persoalan atau permasalahan yang ada di dalam cerita. Jadi setiap cerita temanya, jadi pokok permasalahannya. Nah, cara mencari tema itu adalah yang pertama langkahnya
kita harus membaca cerita itu sampai dipahami. Nah, setelah kita pahami, kemudian kita akan membuat sebuah pertanyaan. Apa yang terjadi di dalam sebuah cerita tersebut? Nah, jawaban apa yang terjadi jadi Yang itu sama. Iya. Yang itu. unsur Itu. apa? Bukan yang itu. Belakang. Cerita mengikuti judul Ada lah. Iya, aduh takut aku rek. tokoh, pemerintahan, alur, sudut pandang, sama nanti. Kira-kira dari penjelasan ini ada yang kurang paham? Bisa ditanyakan. Paham. Sudah paham belum? Paham. Ditanyakan langsung, nah. Soalnya nanti setelah ini kalian akan praktik mencari unsur-unsur di dalam sebuah cerita. Jadi sebelum kalian praktik mencari unsur-unsurnya dalam sebuah cerita, coba ditanyakan yang kurang paham dulu. Misalnya latar, atau tokoh, tokohan, alur, sudut pandang, atau amanatnya. Hah? Alur. Coba siapa? Sudah paham semua apa enggak ini? Alur bang. Oh, alurnya. Ya. Alur itu sama dengan jalan cerita, nak ya. Atau sering disebut dengan plot, ya. Sering disebut dengan plot. Nah, alur ini isinya adalah peristiwa-peristiwa yang saling berkaitan sehingga terbentuklah sebuah cerita. Jadi bahasa 2, 3 dan seterusnya itu ada keterkaitannya, ada hubungannya sehingga terbentuklah sebuah cerita. Itulah yang namanya alur. Nah, alur ini ada 3. Alur maju, alur mundur, atau sering disebut dengan flashback, kemudian alur maju mundur. Yang mana namanya alur maju? Yaitu alur yang menceritakan peristiwanya secara berurutan. Mulai dari misalnya peristiwa sekarang, hari ini, hari apa? Hari Jumat, kemudian hari esok, hari lusa, dan seterusnya. Ya, jadi akan menceritakan secara berurutan peristiwanya. Kemudian yang kedua adalah alur mundur. Alur mundur berarti peristiwanya menceritakan masa lalu. Ya, dia kembali ke peristiwa masa lalu. Masa lalu. Kemudian yang terakhir itu adalah alur maju mundur. Nah, kalau alur maju mundur menceritakan peristiwa masa sekarang, kemudian mundur kepada masa lalu, menceritakan peristiwa masa lalu, ya. Nah, jadi itu alur, ya. Paham kira-kira? Paham. Terus? Paham. Nah, sudut pandang kira-kira paham atau belum? Paham. 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 Terus tema. Mana dengan tema? Paham bagaimana dari tema? Nah, kalau sudah paham, kita akan lanjutkan, ya. Nah, ini sudah tadi pendeskripsian tokoh secara tidak langsung, ya. Kalau pendeskripsian tokoh secara tidak langsung dipaham atau belum? Sekarang gambaran dalam cerita itu ada 2, ya, Nak, ya. Secara langsung dan secara tidak langsung. Kalau secara langsung berarti pengarang langsung menyebutkan sifat tokoh itu, ya. Misalnya kancil yang cerdik, jadi pengarang langsung menyebutkan sifatnya. Langsung.
Kemudian kalau secara tidak langsung, nanti pengarang melalui deskripsi tokoh, kegiatan tokoh, dialog tokoh dengan tokoh lain, dialog tokoh dengan dirinya sendiri. Ini penggambaran wataknya ya. Jadi beda dia. Ada yang jelas yang ini penggambaran tokoh. Penggambaran tokohnya sudah jelas, supaya kita lanjutkan. Kalau sudah, dilanjutkan ya. Ini sudah penyajian tokoh. Nah, kita lanjutkan pola pengembangan judul ya. Pola pengembangan judul ini ada 3 ya. Misalnya judul diambil dari tema. Contohnya gajah yang penolong. Gajah suka menolong ya. Berarti di dalam cerita itu nanti gajah ini suka menolong temannya ya. Kemudian berdasarkan sifat tokoh. Berasal dari nama tokoh. Kalau berasal dari nama tokoh, misalnya kancil dan kura-kura ya. Ada yang bisa menyebutkan contoh judul yang lain? Drama. Ini kalau berdasarkan ini Ibu ulangi ya, yang judul diambil dari tema ya. Jadi tema pokok persoalan yang ada di dalam cerita ya. Jadi itu bisa dijadikan judul juga. Misalnya semua istimewa. Berarti nanti di dalam cerita itu ada sebuah keistimewaan atau siapa yang mengalami keistimewaan di dalam cerita tersebut. Kemudian yang berdasarkan sifat tokohnya, misalnya kancil yang cerdas, kancil yang kancil yang cerdas. Nah, jadi ini ya pengembangan pola pengembangan judul ada 3 yang menjadi tema, kemudian berdasarkan sifat tokoh, yang ketiga berdasarkan nama. Nah, kita lanjutkan. Kalau struktur fabel ini kita ya pada minggu kemarin, jadi tidak terangkat lagi karena kita sudah belajar di madrasah. Kita lanjut ke kaedah kebahasaannya ya. Kaedah kebahasaan yang digunakan di dalam teks fabel yang pertama adalah menggunakan diksi ya, atau pilihan kata. Nah, pilihan kata ini menunjukkan latar, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana cerita ya. Kemudian yang kedua adalah sinonim dan antonim. Sinonim ini sama dengan persamaan makna ya, persamaan makna. Kemudian antonimnya sama dengan lawan kata. Nah, sinonim dan antonim ini menggambarkan sifat tokoh ya. Misalnya orang, sinonimnya riang gembira, tidak teratur, sinonimnya berantakan. Antonimnya boros, antonimnya dermawan ya. Kemudian kita lanjutkan ke kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung itu artinya kalimat yang diucapkan langsung kepada orang lain ya, kalimat yang dituju, orang lain yang dituju. Nah, kalimat langsung ini ada jenisnya ya, ada kalimat tanya, kalimat berita, kalimat perintah ya. Misalnya siapa yang tidak ikut Zoom meeting hari ini? Nah, jadi ibu langsung berbicara kepada kalian ya. Sedangkan kalimat yang tidak langsung itu adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Contohnya,
Yang tidak ikut Zoom meeting hari ini adalah sebanyak 20 orang misalnya ya. Jadi Ibu akan melaporkan ya. Beda halnya dengan kalimat yang langsung. Kalau kalimat langsung itu langsung diucapkan kepada orang lain yang dituju, sedangkan kalimat yang tidak langsung itu kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Nah, coba sebelum Ibu lanjutkan kira-kira berapa menit lagi? Oh ya. Sebelum kita lanjutkan ke unsur kebahasaannya, mungkin ada yang kurang paham. Bisa ditanyakan soalnya tinggal 8 menit. Ada? Jadi unsur kebahasaan itu adalah bahasa yang digunakan dalam teks tabel ya. Yaitu satu, pilihan kata menggunakan pilihan kata yang menunjukkan latar tempat, waktu, dan suasana. Kemudian yang kedua adalah menggunakan sinonim dan antonim. Ketiga, menggunakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Tidak langsung. Sudah paham ya? Paham. Ya, paham. Kalau paham lanjut ya. Nah, jadi demikian materi kita kali ini. Nanti Ibu akan mengirimkan sebuah cerita ya. Kemudian kalian akan mencari unsur intrinsiknya ya. Yang kalian cari adalah tema ceritanya apa temanya. Kemudian alur yang digunakan, jenis alurnya, kemudian tokohnya ya. Tokoh siapa tokoh utamanya, siapa tokoh pembantunya, kemudian bagaimana karakter tokohnya, kemudian yang berikutnya adalah sudut pandangnya ya. Ini sudut pandang yang digunakan pengarang, apakah menggunakan sudut pandang pertama, pelaku utama, kemudian sudut pandang orang pertama pelaku sampingan, kemudian sudut pandang orang ketiga. Kalian pilih sesuai dengan pelakunya ya. Kemudian yang berikutnya adalah amanat ya. Amanatnya ya, apa amanat dari cerita tersebut, dan yang terakhir baru temanya, pokok persoalan yang ada di dalam cerita ya. Ada yang kurang jelas tugasnya ini? Kita melalui cerita ya. Coba habis waktu sana. Ada yang kurang jelas tugasnya? Apa yang kurang jelas, berarti kalau tidak ada pertanyaan, Ibu anggap kalian paham ya. Bu. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian pahami apa yang Ibu jelaskan ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.